Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Syakir dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan dengan NIM Ki1A123016 dari kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang tugas mikroorganisme di sekitar piring kita, deteksi dan analisis bahaya mikrobiologis pada bahan pangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang tanaman tomat. Tomat atau Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga terong-terongan yang memiliki kadar air yang tinggi dengan rasa manis asam menyegarkan. Tomat juga kaya akan nutrisi penting seperti vitamin C, A, folat, lycopene, beta-karoten, natrigenin, dan asam klorogenat. Tomat juga mengandung karbohidrat, serat, protein, dan berbagai mineral seperti kalium, fosfor, zat besi, dan natrium. Tomat yang saya gunakan dibeli di pasar tradisional dengan cara penanganan yang saya lakukan pada bahan sebelum digunakan, yaitu saya mencuci tomat terlebih dahulu dan membelah tomat menjadi 2 bagian. Dan masing-masing bagian potongan tomat saya simpan pada suhu ruang dan yang satu saya simpan pada suhu terik matahari. Dan untuk kondisi tempat penyimpanan yang saya gunakan bisa dibilang bersih, dan untuk alat yang digunakan juga cukup bersih. Nah, pada hari pertama tomat masih kelihatan segar dan belum ada pertumbuhan mikroorganisme. Pada hari kedua tomat sudah mulai layu, dan untuk tomat suhu ruang sudah mengalami pertumbuhan jamur. Untuk hari ketiga, tomat suhu ruang mengalami perubahan yang jelas dengan pertumbuhan jamur yang semakin banyak, dan juga dengan adanya jamur yang berwarna hitam, Colletotrichum cocodes. Dan juga untuk tomat pada suhu terik matahari sudah mengalami perubahan yang jelas dan juga adanya pertumbuhan jamur yang masih sedikit. Pada hari keempat, tomat mengalami pembusukan dan pertumbuhan jamur, Alternaria dan Colletotrichum cocodes. Sclerotiorum bersifat oportunistik dan memanfaatkan luka serta jaringan pikun untuk memasuki inangnya. Gejalanya lebih terlokalisasi pada organ udara tomat, tetapi kerusakan pada mahkota terkadang dapat diamati. Hal ini terutama terlihat setelah penanaman dan selama budidaya. Spesies Sclerotinia ini kadang-kadang menyebabkan perubahan warna coklat tua hingga coklat yang lembab, kadang-kadang ditutupi dengan lapisan kapas putih. Kerusakan yang ditimbulkan pada leher cukup jarang. Perlu dicatat bahwa tanaman yang terkena yang dikelilingi batang di leher akhirnya layu dan mengering. Jamur ini biasanya mudah diidentifikasi karena umurnya menghasilkan tubuh buah pada jaringan yang rusak. Anthracnosa disebabkan oleh jamur Colletotrichum cocodes dengan menyerang sebagian besar tomat yang sedang masak atau matang. Penyakit ini bermula dari bintik-bintik cekung melingkar kecil dengan pinggiran hitam pada kulit tomat. Dalam waktu cepat, bintik-bintik itu membesar menjadi coklat dengan bintik-bintik hitam kecil dan menyebabkan tomat membusuk. Anthracnosa juga dapat menginfeksi batang, daun, dan akar tanaman tomat. Infeksi akar tersebut busuk akan titik hitam. Cuaca hangat dan lembab mendukung infeksi jamur anthracnosa, dan fungisida bisa membantu mencegahnya.